Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkumpul bersama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan bahagia dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Ustadz terus nantiasa mengingatkan kepada kalian semua, tidak pernah bosan untuk menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker kalau lagi keluar, kemudian menjauhi kerumunan atau menjaga jarak, dan senantiasa sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Anak-anakku sekalian juga, terus Ustadz mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa selama PJJ untuk lebih dekat kepada Al-Quran, membaca, menghafalkannya, mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga teman-teman semua bisa memahami daripada isi Al-Quran. Kemudian selama di rumah juga Ustadz mengingatkan untuk kalian lebih sering membantu orang tua, sehingga kalian lebih dekat dan kalian bisa mengamalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu birrul walidain. Anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita belajar PAI, materinya tentang hidup sederhana. Silakan simak ya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini tujuan pembelajarannya adalah kita mengetahui makna hidup sederhana. Kemudian setelah kita mengetahui makna hidup sederhana, kita mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan kesederhanaannya. Kemudian setelah itu kita bersikap sederhana, bagaimana contoh anak seorang muslim itu bersikap sederhana. Jadi ada 3 ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, apa itu makna hidup sederhana? Jadi makna hidup sederhana itu adalah membebaskan, dalam pandangan Islam, yaitu adalah membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menurut Buya Hamka juga pernah berpendapat bahwa apa itu hidup sederhana. Beliau mengatakan bahwa di dalam bukunya Filsafah Hidup, orang yang sederhana adalah orang yang tidak terlalu condong, tidak juga terlalu rebah. Apa maksudnya? Jadi menurut pandangan Islam, orang yang hidup sederhana itu adalah orang yang senantiasa bisa memposisikan dirinya ketika dia dalam keadaan miskin ataupun dia ketika dalam keadaan kaya. Dia tidak mencondongkan dirinya atau tidak akan lupa terhadap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya makna daripada hidup sederhana. Bukan berarti bahwa hidup sederhana itu tidak boleh kaya, kemudian juga tidak boleh miskin, bukan. Artinya adalah hidup sederhana itu dia jujur, istiqomah. Istiqomah itu diambil dari kata qoma, artinya tegak lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Bukan berarti orang yang hidup sederhana itu tidak boleh dia makan makanan yang enak. Boleh makan makanan yang enak, tapi kita harus tahu kadar bagaimana perut kita ketika kita jangan terlalu berlebihan dalam memakannya. Artinya kalau kita sudah kenyang ya sudah, jangan sampai dihabiskan gitu, sampai kita gak bisa duduk gitu, berdiri susah, kekenyangan banget gitu. Boleh makan yang enak, kata siapa tidak boleh. Kemudian yang hidup Nabi juga pernah kaya raya, kemudian Nabi juga pernah tidak makan sampai perutnya diganjal.
Apakah ketika Nabi kaya raya kemudian Nabi Muhammad SAW itu lupa akan ketakwaan kepada Allah? Tidak. Apakah ketika Nabi dalam keadaan miskin juga Nabi pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurang ketakwaannya? Tidak. Artinya orang yang hidup sederhana adalah orang yang ia jujur kepada Allah, kemudian ketika dia kaya raya dia tidak berkurang ketakwaannya kepada Allah, kemudian dia ketika miskin juga dia tidak lupa kepada Allah dan tidak mengurangi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu konsep hidup sederhana sebenarnya menurut Buya Hamka. Artinya teman-teman semuanya, ketika kita hidup sederhana adalah ketika kita mengeluarkan yang keperluan saja. Ketika mungkin teman-teman lagi ada rezeki dikasih oleh orang tua, itu sebahagiaannya ada hak yang harus ditunaikan, yaitu dikasihlah kepada mungkin bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian ketika hidup sederhana, apakah kita tidak boleh memakai baju yang bagus? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah cinta dunia. Tidak ya? Sekarang begini. Contoh misalkan orang kaya, dia punya mobil mewah. Kemudian apakah dengan hidup sederhananya dia tidak boleh membeli atau memakai mobil mewah itu? Bukan itu esensinya. Esensinya adalah ketika dia kaya raya, kemudian dia memiliki segalanya, misalnya mobil mewah dan sebagainya, boleh nggak dia pakai? Silakan pakai. Akan tetapi jangan sampai kekayaan itu menjadi budak dunia dan sombong terhadap itu, kemudian mengurangi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dihindari. Ya. Jadi bukan berarti hidup sederhana itu adalah hidup yang kita pakai baju jelek, saya mah sederhana gitu. Bukan. Ya. Jadi kita harus pahami sekarang ya. Nah, kemudian Ustadz akan bacakan satu tulisan yang sangat bagus sekali untuk kita pahami bersama ya. Buya Hamka memberikan tuntunan bagaimana agar kita bisa menjadi hidup pribadi yang sederhana, yakni dengan menjadi pribadi yang jujur. Jadi sederhana itu ada kaitannya dengan jujur. Apa? Jadi kalau kita hidup jujur, maka secara otomatis kita memiliki hidup yang sederhana, bisa menjadi pribadi yang sederhana. Apa? Kenapa? Kita harus jujur, karena kejujuran itulah yang sederhana, yang lurus. Kita tidak boleh berbohong, kita mesti lurus, tidak boleh menipu, tidak boleh royal, dan tidak boleh juga bakhil. Tidak boleh terlalu pendorong dan tidak boleh juga pengecut. Tidak semuanya itu karena semuanya itu merusak tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kesederhanaan. Artinya, hidup sederhana itu hidup yang jujur. Contoh, misalkan ada orang yang miskin, tapi dia gayanya seperti orang kaya. Nah, artinya dia tidak jujur sebenarnya. Dia sampai rela pinjam sini, pinjam situ supaya untuk kelihatan bahwa dirinya adalah orang yang punya, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu dia tidak jujur atas keadaan dirinya. Ya, paham ya teman-teman di sini. Kemudian kita tidak boleh royal dan tidak boleh bakhil. Artinya royal di sini adalah berpoya-poya. Kita tidak boleh berpoya-poya, tapi kita juga tidak boleh bakhil, pelit. Ya. Artinya dari harta kita yang kita punya itu ada hak dari orang lain yang harus kita tunaikan. Ya. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu pendorong. Ya. Tapi kita juga tidak boleh pengecut. Ya, artinya kita harus pede, tapi jangan terlalu. Tapi kita juga tidak boleh pengecut. Nggak mau ya.
Karena semua itu akan merusak tali kita hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian sederhana dalam pribadi Nabi Muhammad SAW yaitu adalah hidup seimbang menurut Buya Hamka. Sama berat dan tegak lurus atas landasan syariat. Apapun yang beliau lakukan adalah semata-mata menjalankan tali ilahi, memberikan keteladanan yang ideal, sehingga tidak ada orang yang miskin yang bersedih karena Nabi juga pernah kaya raya. Juga tidak ada orang yang kaya merasa rugi karena Nabi Muhammad SAW juga pernah tidak makan hingga diganjal perutnya dengan batu. Artinya hidupnya seimbang. Masya Allah. Ini contoh dari pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian terus apa aja yang harus kita lakukan Ustadz sebagai anak muslim untuk supaya kita menjadi pribadi yang soleh, yang sederhana. Pertama, di dalam buku di halaman 111 di situ dijelaskan, pertama teman-teman harus hemat, tidak berlebihan, tidak berpoya-poya, ya. Kemudian suka berbagi, yaitu tadi yang disampaikan, tidak bakhil. Kemudian bersikap ramah, rendah hati. Beda ya rendah hati sama rendah diri. Kalau rendah hati itu kepada manusia, kalau rendah diri kepada Allah. Kita merendahkan diri kita kepada Allah itu boleh, tapi kalau kepada manusia nggak boleh. Yang boleh itu kepada manusia adalah rendah hati. Kemudian tidak pamer, berpakaian sederhana saja, wangi, rapi, tidak mencondongkan kemewahan gitu ya. Kemudian berbicara sopan santun, kemudian tidak merendahkan orang lain. Nah, kemudian di antara hikmah hidup sederhana itu apa? Pertama, bisa berhemat, kemudian orang-orang juga senang sama kita. Dari senang sama kita itu memiliki teman yang banyak. Kemudian hikmahnya juga kita menjadi anak yang insya Allah bisa berbakti dan baik, soleh. Baik ya, teman-teman paham ya apa yang saya sampaikan tentang hidup sederhana ini. Karenanya mudah-mudahan kita bisa meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum.